Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan produksi. Aturan produksi itu adalah sebuah aturan di dalam FSA di mana kita bisa menyatakan aturan produksinya untuk suatu bahasa reguler. Nah, bila Anda masih ingat, di pertemuan awal kita sudah membahas apa itu tata bahasa reguler. Itu adalah aturannya adalah alfa menyatakan beta, di mana bagian alfa ini terdiri dari sebuah simbol variabel, sedangkan bagian beta itu terdiri dari sebuah simbol variabel, ada sebuah simbol variabel, posisinya itu paling kanan. Nah, untuk suatu tata bahasa atau grammar itu didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu adalah V, T, P, dan S, di mana V itu adalah himpunan simbol variabel, T itu adalah himpunan simbol terminal, sedangkan P itu adalah kumpulan aturan produksinya, S itu adalah simbol awal. Sebelum kita lanjut, simbol variabel itu dilambangkan dengan huruf kapital. Simbol terminal itu dilambangkan dengan huruf kecil. Aturan produksi atau kumpulan aturan produksi itu adalah nanti akan kita dapat dari suatu rancangan FSA. Baik, pada contoh kali ini kita mempunyai sebuah mesin FSA. Oke, yang pertama kita akan mensimbolkan ya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan di sini tadi, S itu adalah untuk simbol awal, V itu adalah himpunan simbol variabel, T itu himpunan simbol terminal, dan P kumpulan aturan produksinya. Jadi yang pertama kita akan menyimbolkan Q0 itu dengan S. Maka kita dapat di sini untuk S simbol awalnya itu adalah S. Nah, aturan produksinya tadi itu adalah alfa menyatakan beta. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa alfa itu terdiri dari sebuah simbol variabel. Maka untuk aturan produksi dari Q0 itu adalah S menyatakan dia mentransisikan nilai A ke Q1. Q1 di sini bisa kita simbolkan dengan A, dengan B, dengan C atau bebas, tapi untuk memberitahu bahwa Q1 ini mentransisikan nilai empty, ini adalah empty semua, maka di sini bisa kita simbolkan Q1-nya dengan E. Maka di sini S menyatakan A ke E. Oke, kalau kita perhatikan tidak ada lagi transisi dari Q0, maka aturan produksi Q0 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat aturan produksi untuk Q1. Ada Q2 dan Q3. Q2 misalkan kita simbolkan dengan A. Q3 bisa kita simbolkan dengan B. Nah, untuk aturan produksinya itu adalah E menyatakan karena yang ditransisikannya adalah nilai empty, maka tidak perlu kita tuliskan lagi terminalnya, jadi langsung E menyatakan A. Selanjutnya E menyatakan B. Baik, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya Anda perhatikan ada simbol variabel A dan simbol variabel B. Jadi di sini kalau misalnya kita buat untuk simbol variabel itu kita sudah mendapatkan S, E, A, dan B himpunan ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya A. Kalau Anda perhatikan A itu dia punya dua transisi, satu A-nya ke Q2 itulah, satu lagi B-nya ke Q4. Oke, kita coba yang A dulu. A menyatakan nilai A ke A. Nah, selanjutnya B itu ke Q4. Karena Q4 itu adalah final state atau state akhir, maka tidak perlu kita buat simbol. Kecuali state akhir ini masih punya transisi ke keluar. Jadi misalkan contoh, dia masih punya transisi keluar seperti ini, maka ini harus kita buat simbol. Tetapi karena ini tidak ada transisi keluar, kita cukup membuat aturan produksinya seperti ini. A menyatakan B. Selanjutnya dari B atau Q3
dia punya dua transisi, satu B ke Q3, satu lagi B-nya ke Q4. Maka di sini B menyatakan B ke B. Nah, yang terakhir B-nya itu menuju ke Q4. Karena Q4 tidak punya transisi keluar, jadi cukup kita tuliskan B menyatakan B. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Selanjutnya kita sudah mendapatkan simbol variabelnya. Terus simbol terminalnya biasa ya. Simbol terminalnya adalah A, B. Selanjutnya kumpulan aturan produksi atau T atau P-nya. Nah, ini adalah kumpulan aturan produksinya. Yang kita kerjakan tadi itu adalah kumpulan aturan produksinya. Nah, untuk mengerjakan tugas, nanti untuk mengerjakan tugas, jangan lupa pada mesin FSA-nya Anda kasih simbol di dekat state-nya. Jadi biar jelas, simbol A itu untuk state apa, simbol S itu untuk state apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bila sebelumnya dari suatu diagram transisi kita bisa membuat aturan produksinya, sebaliknya kita juga bisa membuat atau mengkonstruksikan diagram transisi FSA melalui aturan-aturan produksi yang sudah kita ketahui. Sebagai contoh, misalkan ini kita mempunyai aturan produksi ya, jadi ada S, ada A, ada B. Jadi kalau kita perhatikan ada 3 variabel di sini. 3 variabel, maka S tadi itu adalah state awal. Jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita gambarkan key 0. Oke. Selanjutnya S itu mentransisikan nilai A ke B, maka akan ada satu state lagi. Ya, di sini bukan B tetapi A ke B. B misalkan kita anggap B sebagai key 1. Oke. Nah, selanjutnya S itu mentransisikan nilai B ke A. Kalau A-nya tadi itu ke key 1, misalkan untuk B di sini berarti kita bisa buatkan di sini misalkan key 2. Oke, selanjutnya S menyatakan empty. Nah, S menyatakan empty, jadi kalau misalkan nanti Anda ketemu aturan produksi yang seperti ini, itu menandakan bahwa si state S yang kita simbolkan ini merupakan sebuah state akhir, tetapi dia masih mempunyai transisi yang keluar. Beda dengan contoh sebelumnya. Kalau dia hanya buat misalkan S menyatakan A, maka S menyatakan A, dia mentransisikan nilai A ke state akhir yang tidak punya transisi keluar ya. Oke, selanjutnya A kita simbolkan dulu, misalkan ini adalah S, ini tadi adalah kita simbolkan B, ini tadi adalah A. Selanjutnya A menyatakan A, B, A, S. Jadi bisa kita buat di sini misalkan A Q3, oke, B misalkan Q4, oke, A, B, satu lagi A, kemana? A-nya ke S, maka dari Q4 itu bisa kita tarik menuju ke S. Ini adalah transisi nilai A. Terus yang selanjutnya contohnya adalah B, A, B, S. Jadi di sini bisa kita buat lagi misalkan B ke Q5, terus A ke Q6, lalu satu lagi S, B lagi ke S. Ini adalah B. Nah, ini adalah gambar mesin FSA dari aturan produksinya. Selanjutnya kita bisa buat gambar lagi ya. Jadi aturan produksinya 1, S menyatakan A, B, A. Jadi bisa kita gambarkan di sini misalkan S itu adalah sebuah state awal key 0. Oke.
S menyatakan misalkan A ke Q1, oke, terus B ke Q2. Oke, sampai di sini A, B, maka di sini kita simbolkan dengan S, di sini kita simbolkan dengan A. Biar kita tahu yang mana yang simbol A state-nya dan yang mana yang simbol S. Selanjutnya S menyatakan B. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya ketemu simbol yang seperti ini, S menyatakan langsung ke variabel dan variabel, maka S mentransisikan apa tadi? Nilai empty ke B. Maka di sini bisa kita simbolkan dengan Q3. Ini kita kasih simbol dulu B. Selanjutnya S mentransisikan nilai B A ke B. Oke, di sini bisa kita tarik lagi B ke Q4. Ingat ya, kalau misalkan satu terminal seperti ini mentransisikan nilainya ke satu state lalu satu state berikutnya. Nah, selanjutnya A yang mentransisikan nilai A-nya ke B. Oke. Selanjutnya S menyatakan empty, maka dikatakan ini S adalah sebuah state akhir. Baik, untuk gambar S kita udah selesai. Sekarang yang menuju ke A. A menyatakan BS. Oke, jadi dari A tadi kita simbolkan dengan A itu untuk Q2, maka di sini adalah B. A menyatakan B. Nah, di awal tadi juga sudah dijelaskan, bila A menyatakan bentuknya seperti ini, hanya simbol terminal, dia menuju ke sebuah state akhir yang tidak punya transisi keluar. Maka di sini B tadi Q4, misalkan di sini adalah Q5. Q5 adalah sebuah state akhir. Nah, yang terakhir B menyatakan A ke S. Kita tinggal tarik transisi, kita kasih nilainya adalah A, selanjutnya ke S. Oke. Nah, untuk hasil gambar nanti akan bermacam-macam gambar ya. Untuk gambar bebas, asalkan nanti tetap Anda buatkan simbol untuk penyimbolan dari setiap state-nya. Jadi dikasih simbol. Nah, jadi misalkan ini untuk simbol S, ini untuk simbol A menyimbolkan Q2, selanjutnya B ini untuk menyimbolkan ke Q3. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan di forum maupun di grup WhatsApp. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.